Haleluya. Baik Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan mau mulai ibadah kita pada saat malam hari ini. Kita akan mau memuji-muji Tuhan, kita mau bersiapkan segala kehidupan kita, hati dan jiwa kita untuk kita mau masuk dalam hadirat Tuhan pada saat malam hari ini. Kita akan angkat pujian Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya.
Kita masuk dalam lubang kita berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepadaku kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih, kita mau tetap bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan lagu pujian kita, suasana surga turunlah. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita mau menyerahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan boleh menjamahkan setiap kehidupan kita pada saat malam hari ini.
sehingga setiap kita yang boleh datang kepada Tuhan, amini dan percayai bahwa oleh Tuhan boleh hadir di tengah saudara untuk boleh menjamah dan memberkati setiap kehidupan saudara. Dan mengundang nanti Bapak Guru kita menurut berdoa di tengah-tengah kita. Kenaikan pujian bagi nama Tuhan. Peganglah tangan Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Haleluya Yesus. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh selalu menuntun dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh selalu membawa kita kepada jalan-jalan kebenaran dalam kesukaan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Bapa di surga, Allah kami yang baik, biarlah di dalam segala kehidupan kami pada saat malam hari ini, malam ketujuh di dalam persekutuan kami pada hari ini, kiranya hadirat kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan menyertai memimpin kami, yang Engkau akan curahkan di dalam segala kehidupan umat-Mu ini Tuhan, yang percaya yang memohon kepadamu. Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami, yang telah menebus daripada segala dosa dan pelanggaran kami, menjadi tumpah dosa-dosa kami Tuhan. Engkau melepaskan kami supaya kami tidak terikat lagi di dalam kehidupan dunia ini, tetapi kuasa Allah yang akan menyertai memimpin kami, menguasai pribadi dan pribadi, sehingga di dalam perjalanan kami Tuhan, kami tidak akan tersandung, tidak akan tersandung dalam kehidupan kami, karena firman-Mu adalah sebagai pelita di dalam segala kehidupan kami, untuk menerangi kami di dalam segala perjalanan kami, sehingga kami Tuhan sampai kepada tujuan yang kami lakukan ini Tuhan, seturut sekehendak daripada Engkau. Bapa di surga, Allah kami yang baik, pada saat malam hari ini Tuhan, seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, yang berkumpul di dalam sektor-sektor Tuhan, untuk mendengarkan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bersekutu dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya hadirat kuasa-Mu yang akan melawan daripada segala jemaat-Mu, kiranya mereka bersuka cita, memuji-muji, memuliakan nama-Mu, hadirat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan Engkau curahkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Allah kami yang baik. Sungguh Tuhan Allah yang dapat kami perbuat atas segala kebaikan Tuhan di dalam segala hidup kami. Kami hanya dapat mengucap syukur dan berterima kasih, memuji-muji Engkau ya Tuhan. Karena itulah persembahan kami yang khas kepadamu pada saat ini. Kiranya Engkau, Yesus Kristus dengan kuasa-Mu akan menyertai dalam segala kehidupan rumah tangga segala jemaat itu, dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, ibadah kami yang kecil ini Tuhan, biarlah ini Tuhan menjadi persembahan kami yang harum kepadamu, dan jangan Tuhan kuasa Allah bertata di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini, sehingga kami Tuhan bersuka cita, memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Demikian Tuhan, pada saat malam hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Hamba adalah manusia biasa ya Tuhan, yang tidak luput daripada segala kelemahan dan segala kekurangan. Tetapi jika Tuhan berkehendak ya Bapa, Engkau berangkatkan hamba-Mu dengan kuasa kepada kuasa Tuhan, sehingga firman yang disampaikan hamba-Mu ya Bapa menjadi saluran berkat di tengah-tengah gereja-Mu ya Bapa, sehingga kami akan mendengarkan, menguatkan iman percaya kami, sehingga kami bertumbuh di dalam segala kehidupan kami, memberikan buah-buah yang baik, buah-buah roh yang baik, sehingga kami bersuka cita karena nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami. Pada saat malam hari ini, Engkau Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Terpuji termulialah nama-Mu dari malam hari ini untuk kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya pada malam ini, terlebih dahulu kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan persembahan kita akan sebentar dijalankan. Kurasakan kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Baik Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita persiapkan setiap rencana hidup kita pada saat malam ini untuk boleh dijamah dan dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita buka hati kita dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan, sehingga kuasa Tuhan boleh bekerja, hadirat Tuhan boleh nyata kita rasakan pada malam ini lewat firman Tuhan yang akan disampaikan hamba Bapa. Gembala kita pada malam ini sekaligus nanti mimpi kita di dalam doa dan menyampaikan doa berkat bagi kita. Bimbinglah aku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Haleluya. Sepanjang jalan
Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah pengurapan-Mu turun atas kami, khususnya bagi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah dan di mana saja Tuhan Engkau boleh memberkati mereka, sehingga lewat ibadah ini nama Tuhan dipuji dimuliakan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus. Ini ibadah kita yang malam yang ke-7. Dalam 10 malam kita berturut-turut dalam ibadah penyusulan daripada Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam ini kita akan belajar firman Tuhan dalam hari yang ke-7 ini. Kita akan melihat bagaimana Roh Kudus itu adalah merupakan satu pribadi Allah. Satu pribadi. Apa maksud dari arti daripada Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Nah, ini penting kita harus belajar, penting kita harus perhatikan pengertian Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Kalau di dalam hari-hari yang lalu, malam yang kelima, keempat, ketiga, saya mencoba menyampaikan firman Tuhan bahwa perbuatan-perbuatan dari Roh Kudus itu sendiri yang bekerja di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Tetapi malam ini kita akan membahas bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi. Apa maksud daripada pribadi? Maksudnya adalah kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pribadi adalah manusia sebagai seseorang diri atau diri sendiri. Maksudnya manusia seutuhnya itu merupakan satu pribadi. Nah, pribadi, kenapa kata pribadi diberikan kepada Roh Kudus dikatakan satu pribadi? Tentu dinyatakan bahwa dia adalah satu pribadi oleh karena dia memiliki perasaan, memiliki emosi, memiliki kehendak, memiliki juga kasih sayang. Dia tentu dia punya perasaan, dia juga bisa marah, dia juga bisa benci, dia juga bisa dilukai, didustai. Nah, itu banyak hal tentang bahwa dia punya perasaan di dalam kehidupannya sebagai pribadi. Nah, Roh Kudus itu dikatakan ya seperti itu. Nah, dia saudaraku yang terkasih, dia bahwa dia bukan oknum yang tidak bisa merasakan apa-apa. Yang jangan saudara berpikir, jangan kita berpikir Roh Kudus itu sebuah hanya angin saja, karena Roh Kudus dalam roh di dalam bahasa Yunani dikatakan pneuma, adalah angin, adalah roh atau
seperti angin bertiup lalu dia tidak kelihatan begitu saja, tidak berbentuk, ya, oh tidak, dia satu pribadi, dia memiliki kepribadian juga di dalam kehidupan Roh Kudus itu, saudaraku yang kekasih. Nah, kita lihat bahwa pengertian satu pribadi adalah kalau kita lihat seseorang ada di dalam peti mati, apakah kita bisa mengatakan itu ada satu pribadi? Tentu tidak. Karena kalau dia sudah mati, ya seperti orang mati begitu, dia tidak satu pribadi lagi. Karena kenapa? Karena tidak ada lagi kepribadian di dalam dirinya yang hidup begitu. Dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa memiliki perasaan, dia tidak bisa marah, mau diapakan pun dia, tentu dia tidak tahu, karena dia bukan satu pribadi lagi. Nah, jadi pengertian pribadi adalah bahwa dia masih hidup, dia berperasaan, dia bisa emosi, dia bisa bertindak, dia bisa juga berbuat apa yang dia kehendaki, apa yang dia sukai, apa yang dia mau, apa yang dia rindukan. Itulah salah satu bahwa seseorang itu memiliki pribadi. Nah, saudara yang kekasih, bahwa kepribadian seseorang, ya, itu terbentuk adalah dari dalam, bukan dari luar. Nah, kenapa orang bisa marah itu? Marah itu bisa benci, bisa ada akar pahit. Itu dari mana? Tentu itu datang dari dalam, dari kepribadian seseorang. Karena bukan yang dilihat oleh mata kita secara lahiriah. Dalam kehidupan seseorang adalah bukan kepribadiannya, bukan dibentuk oleh tubuhnya, tetapi kepribadian dia lah yang membentuk tubuhnya. Maksudnya begini, oleh karena kepribadiannya yang dari dalam lah mendorong sehingga dia bisa marah, sehingga dia bisa benci. Nah, dari mana kita tahu dia marah? Karena kepribadian dari dalam itu yang mendorong supaya dia marah. Oh, lalu kita bisa melihat, oh dia marah tuh, dia sedang mengamuk, dia sedang benci, dia sedang tidak suka dengan kita. Ketika lihat ekspresinya dia, kita lihat bagaimana sikap dia. Tapi sebetulnya itu adalah karena kepribadian di dalam diri orang itu yang menunjukkan bahwa demikianlah dia. Nah, sebagaimana dia, kepribadian dia, maka sebegitulah tampilan daripada seseorang. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kita akan coba melihat beberapa hal bahwa mengapa Roh Kudus itu dikatakan satu pribadi, karena Roh Kudus punya perasaan dan kalau diabaikan, ya, juga Roh Kudus itu merasakan kesedihan. Nah, saudara, ada beberapa hal saya akan kita pelajari malam ini dalam malam yang ke-7 ini. Saya buat ada 6D. Nah, ada 6D yang dialami Roh Kudus dari orang percaya. Ada 6D, maksudnya begini. Ada 6 perbuatan orang percaya kepada pribadi Roh Kudus. Nah, yang pertama kita akan lihat bahwa Roh Kudus itu, ya, dia yang pertama, dia bisa didukakan. Nah, maksudnya ketika Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan seseorang, maka karena dia memiliki satu Roh Kudus, memiliki kepribadian, dan dia mungkin juga bisa didukakan. Nah, ini bisa kita lihat dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30. Coba ayo kita lihat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30. Di sana akan kita lihat, saudaraku yang kekasih, di sana dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, kalau kita baca satu perikop ini dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32, di sana saudaraku yang kekasih, bahwa ada hal-hal yang kita perbuat, yang dilakukan orang percaya
jemaat di Efesus, ketika mereka berbuat yang perbuatan itu mengarah kepada mendukakan daripada Roh Kudus. Apa perbuatan itu? Nah, saudara kan lihat di situ di dalam ayat-ayat yang ke-25 sampai yang ke-33. Kalau saya boleh mengambil dengan singkat saja karena waktu yang berjalan terus. Nah, yang pertama kita mendukakan Roh Kudus adalah karena kita suka berdusta. Kalau kita suka berbohong, berdusta, itu sudah salah satu adalah mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita, sudah ada di dalam hati kita, tetapi kenapa kita masih suka berbohong, berdusta? Nah, itu hal yang Roh Kudus tidak suka. Itu sama dengan kita mendukakan Dia. Dan yang kedua, saudaraku yang kekasih, bahwa mendukakan Roh Kudus ketika kita berbuat dosa. Berbuat dosa itu namanya mendukakan Roh. Nah, di sana ada banyak poin-poin yang akan saudara boleh lihat di rumah di dalam Efesus pasal yang keempat. Nah, kita berbuat dosa, mencuri, perkataan kotor, itulah hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Nampaknya biasa saja, orang suka bohong, ada seolah-olah tidak ada masalah, ya. Tapi itu bisa mendukakan Roh Kudus. Berapa banyak kita mungkin istri bohong kepada suami, suami bohong kepada istri, anak bohong kepada orang tua, ya. Pernahkah kita menyadari bahwa itu sebetulnya ketika kita berbohong, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam hidup kita, dia merasa berduka, dia merasa sedih, dia merasa sesuatu yang membuat dia semakin lama semakin tidak nyaman di dalam hati kita, di dalam tubuh, di dalam hidup kita. Atau mungkin saja lama-lama kita tidak mungkin bisa mengajak Roh Kudus untuk mau menuruti kehendak kita, untuk kita ajak dia berbohong, untuk kita ajak dia mencuri, untuk kita ajak dia melakukan dosa, untuk kita ajak dia berbuat sesuai kehendak semau gue, kata orang Betawi. Gak mungkin dong, dia kan Allah. Berapa banyak mungkin orang, saya saudaraku yang dikasih, saya pernah yang menonton di Facebook atau YouTube, ada seorang pendeta hamba Tuhan yang membunuh seorang wanita. Coba, luar biasa. Dia bisa melayani, dia bisa berkhotbah, tapi dia juga berbuat hal yang tidak baik. Apakah orang seperti itu masih ada Roh Kudus di dalam diri? Pernahkah kita merasakan ketika kita ingin berbuat sesuatu, lalu ada sesuatu yang membisikkan kita, menggerakkan kita supaya kita merasa tidak damai sejahtera dalam hati kita? Ketika kita berdosa, lalu ada rasa yang tidak nyaman di dalam hati kita. Nah, kalau dia melakukan dosa, tidak ada lagi seolah-olah biasa saja, tidak ada menegur, tidak ada tenang-tenang saja. Wah, itu perlu malam ini bertobat, dikoreksi. Saya meragukan kalau ada Roh Kudus masih ada di dalam diri orang ini. Jangan-jangan bukan Roh Kudus itu, Roh Kudus. Kalau dia masih bisa hidup seperti itu. Nah, saudaraku yang terkasih, jadi firman ini Paulus menuliskan kepada jemaat supaya jangan mereka mendukakan. Nah, kalau dia berdosa, kalau dia melakukan dosa, 1 Yohanes 1:9 berkata, Allah akan setia mengampuni setiap dosa. Ketika kita berdosa, minta pengampunan, minta penyucian dari Tuhan, dan kita diampuni dosa kita, dan Roh Kudus kembali bisa
ada di dalam hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, yang kedua adalah Roh Kudus sering kita didustai, kita mendustai. Dalam Kisah 5 ayat 3, di sana ada kisah Ananias dan Safira. Ketika kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ketiga, bahwa di sana ketika Ananias dan Safira seorang suami istri yang menjual tanah milik mereka, lalu mereka membawa hasil penjualan tanah itu kepada Rasul, dan Rasul berkata, Ananias, kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Apakah engkau menjual sebidang tanah itu dengan harga yang sedemikian? Mereka berbohong, mereka mungkin mencoba, mereka berkolusi, mereka korupsi, mereka mengintip, ya, mengintip tanah yang mereka jual. Dan mungkin saja istri berkata Safira, Ananias dengan Safira, Ananias berkata kepada istrinya, udahlah, kita tanah ini tidak usah kita kasih ke semua kepada rasul-rasul, kita katakan saja hanya sekianlah harga yang kita jual, tanah yang kita jual. Lalu mereka mencoba melaporkan itu kepada rasul, kami telah menjual tanah itu dengan harga yang sedemikian. Dan menurut Ananias dan Safira, dia pikirnya rasul-rasul tidak tahu, dan justru rasul itu bisa tahu. Nah, siapa yang memberitahu? Atau rasul itu hanya bicara saja atau tebak-tebakan saja? Kira-kira kalau tidak pas dia ngomong sesuka-suka. Tapi ketika kita membaca satu kejadian kisah ini, ketika Ananias dan Safira mempersembahkan apa yang mereka, tanah yang hasil tanah yang mereka jual, dan di dalam firman Allah itu berkata bahwa mereka telah mendustai Roh Kudus. Dan pada hari itu ketika rasul itu berkata, dan Ananias rebah dan mati di tempat. Saudaraku yang kekasih, ini satu hal yang penting yang kita tidak boleh mendustai Roh Kudus. Rasul itu berkata, kalau saja itu kan milikmu, sekalipun tidak jual itu tetap milikmu. Tetapi di mana, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Makanya saudaraku, hati-hati ketika kita berbicara. Kalau kita sudah menjanjikan sesuatu, mungkin Ananias dan Safira ini mungkin awalnya tanah itu dia akan persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, tapi akhirnya dia jual. Lalu hasil penjualan tidak diberikan semua, dan mereka mendustai Roh Kudus. Dan pertama suaminya mati, dan kedua istrinya datang dan ditanya oleh Rasul, berapa kamu jual tanah itu? Lalu dia pun memberitahu, karena mereka sudah sekongkol dengan suaminya, lihat suamimu sekarang sudah dibawa dan dikubur, dan karena engkau juga mendustai Roh Kudus, engkau juga jatuh dan dia mati juga di sini. Dan dia dibawa keluar dan dikubur. Nah, saudaraku yang kekasih, mendustai Roh Kudus itu adalah satu hal yang tidak boleh kita perbuat. Tidak boleh kita lakukan. Hanya kita mohon belas kasihan daripada Tuhan supaya Dia mengampuni kita dari setiap kesalahan apa yang kita perbuat. Dan yang ketiga, saudaraku yang kekasih, Roh Kudus itu bisa dihina. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-29. Di dalam Ibrani di sana Roh Kudus dihina. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak anak Allah, yang menganggap najis dalam perjanjian, yang menguduskan, dan yang menghina Roh kasih karunia, menghina Roh kasih karunia, menghina Roh Kudus. Apa perbuatan yang menghina Roh Kudus? Adalah ketika kita berubah, tidak percaya, meninggalkan keyakinan kita, atau dengan kata lain kita murtad. Itu salah satu yang menghina Roh Kudus. Kalau kita berdosa karena dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus, menghina Roh Kudus.
Karena ketika kita berdosa kepada Allah Bapa, Allah Anak masih bisa mengampuni. Kita berdosa kepada Allah Anak, Allah Roh Kudus masih bisa berikan pengampunan. Tetapi kalau kita sudah berdosa kepada Roh Kudus, tidak ada lagi yang bisa mengampuni. Karena itu yang terakhir yang diberikan oleh Allah sebagai penolong bagi kita. Jadi tidak ada. Jadi Roh Kuduslah yang harus, saudaraku yang kekasih, tidak boleh dihina. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-26 dalam Ibrani pasal yang ke-10, jadi di sana Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-26, di sana dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa kita. Kalau saudara sudah tahu firman Tuhan, sudah tahu kebenaran, sudah ditebus dengan kematian Yesus, dengan darah Yesus, tetapi saudara justru murtad, dikatakan di sana tidak ada lagi korban penghapus dosa. Tidak mungkin Yesus mati sekali lagi sehingga dia bisa mengampuni dosa, tidak mungkin. Jadi ketika sekarang kita sudah percaya kepada Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus tetap mempercayai Dia, menerima Dia, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, karena di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-48, di sana dikatakan bahwa kalau kau banyak yang kau ketahui dan banyak juga dituntut, tapi sedikit yang kau ketahui, sedikit juga dituntut. Di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 yang ke-40 ayat yang ke-48, di sana coba saudara lihat, ya, Lukas 12 ayat yang ke-48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang padanya banyak diberi dan padanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Nah, jadi sebabnya kita hamba Tuhan ini tidak boleh main-main. Kalau sudah tahu belajar firman, mengerti firman, mengerti kebenaran, tapi mencoba main-main, hati-hati bahwa ada konsekuensi yang akan diterima. Karena saudaraku yang kekasih, bahwa kita sebetulnya hidup oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, darah Yesus telah menebus kita, menyucikan kita dari setiap dosa pelanggaran kita. Jadi jangan lepaskan keyakinan saudara, janganlah mundur. Ya. Solusinya adalah kita tekun saja, tekun hidup dalam iman, jangan mundur. Hidupilah kebenaran seperti pujian yang berkata, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Jadi harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itu ciri-ciri kita anak Tuhan, itu ciri-ciri kita pengikut Kristus. Jadi bukan hanya KTP kita Kristen, bukan hanya kita pakai kalim salib, bukan hanya kita bawa Alkitab, bukan hanya kita dengarkan puji-pujian lagu rohani, bukan. Hidup di kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Dan itu yang ketiga. Dan yang keempat, saya coba akan cepat supaya kita cepat selesai. Dan yang keempat, saudaraku yang terkasih, bahwa
Roh Kudus ini dihujat di dalam Matius 12 ayat 31 sampai 32. Dihujat. Bagaimana cara menghujat Roh Kudus di sana? Kita lihat jika seseorang mencaci maki dengan perkataan-perkataan yang menghina Roh Kudus. Di sana ada orang Farisi dengan Yesus ketika mereka menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa setan, dan Yesus pun mengatakan kepada mereka, sebab itu aku berkata kepada segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Jangan pernah kita sembarangan berbicara mengenai kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan. Jadi jangan saudaraku, hati-hati kita seluruh jemaat Tuhan. Nasihat firman Tuhan hari ini. Di sana dalam ayat yang ke-24, coba kita lihat Matius 12 ayat yang ke-24. Mereka mengatakan dengan menuduh Yesus. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata dengan Beelzebul, penghulu setan, dia mengusir setan. Bayangkan, mereka mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Maka Yesus berkata di dalam ayat yang ke-31-32 tadi, mereka menghujat Roh Kudus. Ya, jadi jangan kita sembarangan berbicara apalagi tentang Roh Kudus. Dan ada banyak, saya kadang-kadang kalau saya tonton ada Facebook, ada hamba Tuhan yang melayani dengan gayanya sendiri, saya tidak pernah berani komen apakah dia itu benar atau tidak. Dia sudah berbahasa roh, dia berbicara dengan bahasa roh, ya itu terserah. Mereka masing-masing kita punya bentuk-bentuk pelayanan. Kita jangan coba mengatakan oh itu sesat atau itu bukan bahasa roh kita. Jadi bagus kita diam. Takut kita salah, takut kita itu ya. Ada tadi saya lihat saudaraku yang kasih ada pelayanan hamba Tuhan ketika dia berdoa lalu dipeluk orangnya, jemaat itu dipeluk lalu jatuh. Oh, saya pikir-pikir, wah ini. Tapi saya lihat di situ yang komen hanya satu orang. Dia komen dengan suka-suka saja. Tapi saya saudaraku yang kasih seluruh jemaat Tuhan, pengajaran-pengajaran ini yang nanti semakin hari semakin berkembang. Kita akan lihat di medsos itu bagaimanapun modelnya, seperti apapun itu. Jangan saudara gampang saja mengkomen, mengatakan itu sesat atau apa. Biar kita tidak boleh menghakimi. Penghakiman itu adalah hanya milik Tuhan saja. Yang bisa hanya kita lihat saja. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tolak. Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, kita terima. Itu saja. Itu akan jadi aman, jadi membuat kita tidak mengalami masalah. Nah, itu seluruh jemaat Tuhan. Zaman sekarang ini saya minta akhir zaman ini bahwa semakin hari akan pengajaran ini akan semakin bertambah, akan semakin luar biasa. Nah, itu sebabnya seseorang yang kalau punya kepenuhan Roh Kudus tetapi dia tidak mengerti firman, itu bisa menyesatkan. Karena dia harus juga mengerti firman, penuh dengan roh, dan dia juga harus memiliki firman. Supaya ada kontrol, supaya ada kebudi yang mengarahkan. Dia tidak menjadi tersesat di situ karena ada firman Allah. Hanya Alkitab ini yang menjadi dasar kita, yang kita percayai dan kita perjanjian sama perjanjian baru. Ini sudah full, sudah komplit. Kalau berbicara tentang Roh Kudus, pelayanan seperti apapun semua ada di sini. Nah, cuma ada beberapa hamba Tuhan yang mengambil dari beberapa firman Tuhan dari pelayanan-pelayanan perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, itu tergantung apa yang Allah percayakan kepada mereka. Jadi saudaraku yang keempat, janganlah kita menghujat Roh Kudus, ya. Biarlah nasihat Yesus ini
dalam firman Allah ini kita terima dan kita lakukanlah itu di dalam hidup kita. Dan yang selanjutnya, yang kelima, Roh Kudus itu bisa ditentang. Banyak orang yang menentang. Dan yang terakhir adalah sebagai ayat terakhir dalam Yesaya 63 adalah Roh Kudus bisa didurhakai atau dilukai. Kita akan baca ayat ini, Yesaya 63 ayat 10. Coba kita lihat Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Kalau orang yang memberontak, yang mendukakan Roh Kudus, dan ayat ini berkata maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Siapa yang berani tahan kuat menghadapi Roh Kudus, menghadapi Allah? Wah, tidak ada. Jadi saudara yang kekasih, jangan kita memberontak, jangan kita mendukakan Roh Kudus, maka supaya dia jangan menjadi musuh kita, supaya dia tetap menjadi teman kita, menjadi sahabat kita di dalam kehidupan kita, ya kita turuti, kita taat, kita setia, kita lakukanlah firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita tetap bergaul, kita tetap ibadah, kita berdoa, sekalipun situasi yang seperti ini. Kita ibadah di rumah, jemaat ada di rumah, kami ada di gereja, kita berganti-ganti. Ya, kita tetap berdoa supaya cepat selesai COVID ini dan kita boleh bersama-sama ibadah di gereja ini, dan kita tetap bisa hidup di dalam pimpinan daripada Roh Kudus itu sendiri. Dan saya percaya Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, kita akan berdoa bahwa biarlah senantiasa jangan kita mendukakan Roh Kudus, jangan kita mendustai dia, jangan kita menghujat dia, jangan kita menghina dia, jangan kita menentang dia, tapi biarkanlah dia kita agungkan, kita muliakan, kita tempatkan dia di dalam kehidupan kita. Dan kita akan bernyanyi, kita akan berdoa. Saudara yang ada di rumah, kita akan bernyanyi, kita akan berdoa dan nyanyikan pujian Rohmu yang hidup penuh itu mengalir dalam. Kita akan berlutut memuji Tuhan. Haleluya. Berserah
Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, haleluya.
Terima kasih Roh Kudus. Bapa yang baik, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu, bagi persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan, baik di tempat ini, baik di rumah, berkati setiap anak-anak yang sudah mungkin, berkati setiap sektor-sektor Tuhan, berkati setiap rumah tangga yang mungkin mereka rumah tangga mereka pribadi Tuhan. Ya Roh Kudus, Engkau hari ini kami rindu Tuhan, gereja jemaat-Mu bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan. Dalam firman-Mu bertumbuh dapat berbuah dalam hidup kami. Kami juga berdoa bagi keluarga jemaat-Mu yang malam ini Tuhan boleh menyediakan apa yang mereka persembahkan Tuhan untuk Tuhan. Tuhan berkatilah keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati usaha mereka Tuhan. Oh haleluya, haleluya, berkati mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang mereka perbuat, setiap apa yang mereka tabur Tuhan, itu akan membuahkan buah-buah yang manis, akan membuahkan berkat-berkat yang berkelimpahan Tuhan, supaya mereka tidak malas, tidak jenuh-jenuh untuk melakukan perbuatan yang baik. Kami percaya Tuhan mereka melakukan itu karena Tuhan akan memberkati mereka. Karena kami semua di sini Tuhan hamba-hamba-Mu dan tim semua di sini Tuhan memuji-muji dan memuliakan Engkau. Maka apapun yang mereka perbuat bagi para tim di sini, bagi hamba-Mu di sini Tuhan, Engkau akan memberkati mereka berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang dan menyelesaikan ibadah ini. Engkau sertai kami dan kami tiba di rumah kami masing-masing tanpa kekurangan apapun. Bagi jemaat juga yang di rumah Tuhan, Engkau memberkati mereka. Bagi mula segala pujian hormat, kemuliaan Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita tutup kebaktian ini dengan dua penutupan kita ya Bapa kami. Ya Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan puji buat Tuhan. Setia-setia Tuhan. Amin.